nggak ngisi tadi ya. Salah ini loh. Ini pula yang bunyiin. Sambil ngecas ya. Ada kan yang dari Palembang, Masya Allah Bunda. Bunda sholat subuh atau maghrib, isya. Nanti Bunda lah, kayaknya Bunda nanti lanjut aja sholat subuh. Karena Bunda nggak bisa, Bunda harus Bunda kalau sholat kalau misalnya nggak kerja bentar ya, Bunda ambil ini dulu ya. Habis itu kita zikir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bunda itu senang kalau lagi libur. Kenapa Bunda? Ya senang aja Bunda kok lagi libur. Karena insya Allah sholat Bunda tuh banyak gak tertinggal. Ya, malas berdebat ya. Ya, sebenarnya kita nggak perlu berdebat dalam agama. Jalankan aja agama kalian masing-masing sesuai yang kalian yakinin. Udah gitu aja. Ya, kita nggak bisa mengalahkan ilmu Allah. Ya, orang bilang ini kalau ini menurut Bunda ya. Kalau menurut Bunda apa ya gini. Yang penting kita ibadah, yang penting kita berdoa, yang penting kita dulu yang paling penting. Kita dulu yang paling penting, mendekatkan diri sama Tuhan, itu paling penting. Nggak usah urus orang lain. Biarlah seperti apa, mau seperti apa. Yang penting kita dulu. Jangan kita ngusik orang, jangan jadi orang yang jahil, jangan jadi ngerepotin, jangan. Yang penting diri kita aja dulu. Karena yang paling penting diri kita aja dulu. Mau orang bilang apa, biarlah. Karena Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam bentuk, bermacam rupa, bermacam karakter, bermacam kekurangan, bermacam kelebihan. Susah kalau kita mau ilmu Allah itu tinggi soalnya. Jadi susah kita jangan merendahkan orang karena nggak seperti kita. Kita jangan meremehkan orang karena nggak seperti kita. Jangan. Ya, bumi punya Tuhan bukan punya kau. Tadi Bunda lupa berzikir ya. Itulah gara-gara kalian kan jadi lupa aku berzikir. Yolo kayak poncong. Kok cantik kali Bunda kayak ini ya. Kok jadi kayak cantik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok jadi kayak poncong, astagfirullahaladzim. Solihin ya solihin. Karena yang penting ketika kita sholat itu paling jadi mau ngaji, mau itu sholat, itu nggak ada pakaian ini nggak ada masalah. Kalian mau pakai baju sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ini ada sedikit kayak orang mau pakai apapun penampilan, yang penting dia sopan. Karena kalau kita lihat Arab Saudi sana, laki-laki sama perempuan aja pakai gamis, ya kan? Pakai baju panjang gitu kan? Ya kan? Nanti laki-laki cuma pakai topi, dikasih apa tengah-tengah gitu, nggak ngerti aku tuh apa itu. Zikir jangan lupa Bunda, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, sepanjang-panjang zikirnya ya. Ya, apa seadanya aja Bunda ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tambahkanlah rasa cintaku padamu ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang terbaik ya Allah. Lindungilah aku dari kemusyrikan, kekafiran, kesesatan ya Allah. Lindungilah aku dari kesombongan, keangkuhan, hal-hal yang tidak pantas di matamu, dan melangkah terlalu jauh ya Allah. Selamatkanlah kedua orang tuaku dari azab kubur. Ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, ibu dan bapak kandungku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Ampunkanlah dosa umat Islam, umat Nabi Muhammad ya Allah. Selamatkanlah kami semua umat Islam dari azab kubur dan azab api neraka. Mudahkanlah kami di padang mahsyar ya Allah. Berilah pertolongan Engkau kepada kami ketika kami nanti di padang mahsyar. Masukkanlah kami semua umat Nabi Muhammad, umat yang beriman kepada Engkau dan Rasul-Rasul-Mu ke dalam surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Jabalah doa hamba ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta dan memohon. Tiada Tuhan yang pantas ku minta, hanya Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Jabalah doaku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Lindungilah kami umat Islam. Jauhkan kami dari fitnah dajjal, dari api neraka-Mu dan azab kubur-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, rezeki yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Siapa tadi megang ini? Bunda kucing. Bunda ini karena sampai berdoa di samping bunda dia. Ntar lagi sholat subuh. Amin, amin ya Allah, amin. Ngakak ya bunda ya. Kalau bunda kadang-kadang bunda tuh kan sholat itu, kalau sholat kadang-kadang karena mungkin 4 rakaat kali ya, jadi kadang-kadang kita kayak ya kita kan tingkat manusia biasa gitu ya. Pokoknya yang penting ya kan ada apa namanya, percakapan antara malaikat dan Allah ya kan. Sholatnya malaikat itu beda sama sholatnya manusia ya kan, karena sholatnya dia kan nggak ada, malaikat kan nggak punya syahwat, nggak punya nafsu, mungkin lebih kusuk mereka daripada kita. Tapi Allah senang, Allah lebih suka kita yang sholat. Dikala kita sholatnya dalam pikiran banyak beban, banyak masalah, nggak kusuk, nggak tegas, itu wajar karena kita manusia gitu. Kita bukan makhluk malaikat gitu yang nggak ada syahwat. Jadi nggak ada nafsu cemburu, nafsu emosi, nafsu marah, nafsu dengki, nggak ada. Kita ada. Tapi Allah suka dengan ibadah kita. Aku lebih suka hambaku yang sholat. Kenapa? Karena itu. Makanya benar bun, iya. Yang penting buat, Masya Allah bunda cantik amat, bunda pakai hijab, amin ya rabbal alamin. Jadi gini aja deh, maksudnya siapapun kita, siapapun fisik kita, siapapun diri kita, Allah tuh melihat hati kita. Jadi buat anak-anak bunda, kekurangan, kelebihan dari kalian, seperti apa bentuk fisik kalian, yang penting hati kalian baik. Ya, baik, dekatkan diri sama Tuhan. Kita nih hamba Allah.
Kita ini pasti banyak kekurangan yang kita tidak tahu apa kekurangan kita, tapi yakin aja kita selalu berbaik sangka sama Allah. Jika Allah masih kasih rezeki sama kita, artinya Allah mendengar doa kita. Kalau Allah masih membuka jalan kita yang bagus, berarti Allah masih dengar doa kita. Kalau kita pengen sesuatu yang baik, sesuatu yang kita jaga mulut kita untuk ngomongin orang, mengguncing orang, itu hal yang lain ya, bukan menggibah. Kalau menggibah, Bunda, ada gibah yang ada gibah yang bukan, ada sejenis yang bukan gibah. Misalnya melindungi orang dari sesuatu orang yang buat sesat, itu kita boleh menceritakannya karena tujuannya untuk mencegah orang itu supaya orang itu nggak kurang ajar sama orang lain. Jadi kita boleh si A si B gitu, itu nggak bagus orangnya, kenapa gitu, suka ngomongin orang. Nah, itu boleh kita boleh mengguncingkan dia karena untuk mencegah dari kemaksiatan dia, itu boleh. Tapi kalau mengibah yang sesuatu yang itu baru nggak boleh. Bunda versi apel Bunda besok, apel pun fisik kita maksudnya Bunda. Ya gini, kita nih nggak ada yang sempurna. Bunda atau kalian nggak ada yang sempurna, ngerti nggak? Yang penting kita ibadah, yang penting kita sholat yang penting. Yang penting kita enggak enggan minta doa sama Tuhan. Kalaupun kita seperti ini, biarlah Allah udah menciptakan kita seperti ini, apa adanya. Ngerti? Orang nggak perlu peduli dengan, kita nggak usah ngurusin orang. Paling penting diri kita, itu paling penting. Masa bodoh dengan orang lain. Kecuali kalau misalnya rezeki kita udah nggak ada lagi, doa kita nggak dikabulkan, kalian harus camkan doa kalian dulu. Kalian minta apa sama Tuhan? Terjadi nggak gitu? Kalau itu terjadi, berarti Allah dengar. Kita, ya Allah, aku pingin jadi orang yang baik. Ya Allah, aku pingin merubah hidupku. Ya Allah, aku pingin jadi orang yang dekat dengan Engkau. Walaupun aku berbeda, walaupun aku nggak sama dengan yang lainnya, tapi doa-doa kita tuh terkabul. Kok aku tambah seneng ya dengan ibadahku. Kok aku tambah nggak menghitung-hitung lagi gitu. Wah, aku sholat udah 3 tahun. Oh, aku sholat udah 5 tahun. Oh, aku sholat udah, hari ini aku udah sholat, besok aku udah sholat selama bulan puasa gitu. Terus kita berhenti gitu. Itu lain. Jadi kayak sholat itu kayak udah kayak kalau nggak sholat tuh kayak hati kita nggak tenang gitu. Kayak itu tuh doa kita tercapai. Itu berarti doa kita udah, itu doa kita aja udah dikabulkan. Artinya Allah mendengar doa kita. Jadi kita nggak usah mikirin orang lagi. Ngerti? Itu aja prinsipnya. Ngerti? Jadi nggak usah kita pikirkan orang. Manusia ini nggak ada yang sempurna. Manusia ini selalu merasa dia yang kadang-kadang yang terbaik aku daripada kau. Tapi nggak sadar. Jadi kita merasa bahwa udah, yang paling penting adalah deketin diri sama Allah. Manusia tetap silaturahmi, jangan pernah lupa ngedoain manusia. Itu aja. Itu paling penting ya. Ya udah, kita apa Bunda pakai ini aja sampai sholat subuh. Kayak Bunda gini, misalnya, ya Allah, aku pingin dekat sama Engkau. Ya Allah, tambahkanlah rasa cintaku sama Engkau. Ya Allah, tetapkanlah aku selalu beriman, tetapkanlah aku beribadah sama Engkau. Dikala aku dengan kesengajaan, ketidaksengajaan aku, ada yang sholatku tidak sempurna, tidak lengkap 5 waktu, maafkan hamba. Karena kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh bilang bahwa tidak akan pernah sholatku tidak akan sempurna, pasti sempurna. Itu salah. Berarti kita merasa bahwa kita tuh udah paling bener gitu, paling merasa baik. Karena kita ini manusia, pasti kadang-kadang kita kelewatan sholat subuh, kadang-kadang kita nggak terkejar sholat maghrib. Pasti banyak halangan. Jadi kita udah makanya selalu bilang, Engkau Tuhanku, aku hambamu. Engkau maha sempurna, maha yang nggak pernah tidur, nggak pernah letih, nggak pernah lupa. Sementara aku hambamu yang tidak sempurna, ada kekuranganku. Di saat aku lagi ngantuk, nunggu subuh, ternyata ketiduran, ya kan? Ya udah, kita jangan pernah bilang, kita jangan merasa bahwa kita ini bakalan tiap hari sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal.
nggak ada buat, kayaknya susah ya untuk tingkat manusia, pasti ada yang tidak sempurna. Tidak ada, jadi nggak usah kecewa, nggak usah merasa kayak oh ya Allah jangan, tapi jangan mentang-mentang itu langsung begini. Ya udah biasa aja, santai aja, nggak usah terlalu oh banyak kali dosaku, jangan, kita nggak usah pikirkan semua itu. Yang penting kita jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih karena dosa, jangan. Allah membuka pintu rahmatnya begitu besar dan luas, seluas langit dan bumi. Ya, jangan pernah kecil hati, ya Allah banyak dosaku, ya Allah, jangan. Yang penting kita, ya udah, hari ini aku ketinggalan sholat zuhur, hari ini aku ketinggalan sholat isya, mau gimana lagi? Ya udahlah, kita minta ampun. Ya udah gitu aja. Yang penting kita nggak, yang penting dosa kita hanya sama Allah, nggak sama orang lain, ya. Nggak sama orang lain, ya. Nggak sama orang, nggak musuhin orang. Amin, jangan baik, jangan sampai deh, ya. Yang penting jangan sampai orang lain. Jangan berteman, jangan mendekatkan diri sama orang-orang yang jahil. Jahil itu artinya kelakuannya, mulutnya, munafiknya, jangan deketin, menjauh. Ya, berteman sama orang yang nggak sholat nggak apa-apa. Kalau misalnya orang itu sholatnya jarang-jarang gitu, tapi dia baik gitu, nggak apa-apa. Daripada orang yang nggak jelas tapi banyak mulut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kayak bunda misalnya, bunda nggak akan pernah lupa orang yang pernah menyakitinku, orang yang pernah menyenggolku, sementara aku tak pernah menyenggolnya. Sehingga aku tak akan mau lagi kenal dia, karena itu buat aku tuh itu bahaya. Bunda bahas yang lain aja. Viral bunda laki-laki yang memakai cadar masuk pengajian bunda. Janganlah dibahas lagi dia, biarlah. Dia kan pakai cadar itu kan pakai baju perempuan, biarlah dia mau pakai baju perempuan kayak mau pakai cadar, biarlah. Itu kan cuma sebatas pakaian. Yang penting kan dia nggak disapnya perempuan. Yang penting dia nggak sholat disapnya perempuan. Kalau cuma ngaji, dengar pengajian, nongkrong bareng perempuan, biarlah. Atau juga dia kan memang bukan laki-laki tulen, dia kan laki-laki ngondek, laki-laki gemulai, nggak punya gairah sama perempuan. Yang penting kalau misalnya dia, yang penting tetap hati-hati aja udah. Bunda doain semoga aku lulus. Dia di barisan perempuan bunda, tapi kan dia cuma ngaji sayang, dengerin ngaji doang, bukan sholat. Bukan di barisan sholat, bukan di barisan perempuan sholat. Dia bukan di barisan perempuan, dia kan cuma ngaji, cuma duduk-duduk dekat-dekat perempuan, biarlah. Yang penting kan bukan sembahyang, cuma dengar ceramah doang, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak sholat, kecuali kalau dia sholat disapnya lelaki baru geger satu dunia. Dia kan cuma ngaji, cuma dengan ustadz ceramah nih. Ini bunda duduk di sini gitu, misalnya duduk bebareng perempuan, tiba-tiba ada lelaki di belakang bunda atau laki-laki teman pengajian gitu. Ya bener aja cuma duduk doang, dengerin ngaji. Terus kalau dia mau pakai baju perempuan, pakai terserah, biarin aja. Yang penting kan ya, capek ngurus kayak gitu, repot berat kali jadinya. Udah biarlah, orang pak ustadznya juga nggak masalah kok, pasti udah diomongin sebelumnya itu. Yang penting kan dia nggak ngapa-ngapain. Atau juga itu kan teman-temannya dia juga, yang penting teman-temannya welcome. Yang penting kan teman-temannya nggak masalah, kecuali temannya bermasalah. Misalnya nggak nyaman lah gitu teman-temannya, itu baru nggak boleh. Mungkin kalau mereka masih nyaman-nyaman aja, biarlah.